Dalam perang, militer tidak boleh sengaja menargetkan warga sipil, baik sebagai penyerang maupun pembela. Namun Rusia mengabaikan aturan perang modern. Vladimir Putin dan pihaknya hanya fokus menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin di Ukraina tanpa memedulikan siapa atau apa yang menjadi korban. Rusia membuktikannya saat meluncurkan rudal balistik ke warga sipil Ukraina. Ukraina pun membalas, bukan dengan menargetkan warga sipil seperti Putin, tapi dengan serangan balasan instan, brutal, dan membuat sebagian wilayah Rusia kacau. Pada 9 Januari, BBC adalah salah satu dari banyak media yang memberitakan bahwa Rusia telah melakukan serangan rudal terhadap Ukraina dan warganya. Sayangnya, itu bukan berita mengejutkan. Putin tampaknya memerintahkan serangan ke kota-kota Ukraina sama seringnya dengan ke infrastruktur militer. Jadi, apa beritanya? Yang mengerikan adalah Rusia menggunakan rudal balistik Oreshnik sebagai bagian dari serangan besar-besaran semalam, menandai baru kedua kalinya rudal itu digunakan di Ukraina dan kemungkinan untuk pertama kalinya digunakan dengan tujuan khusus untuk membunuh orang-orang yang menjadi sasarannya. Oreshnik adalah rudal terakhir yang diincar Ukraina untuk ditembakkan Putin ke rakyatnya. Al Jazeera dalam laporannya tentang serangan Rusia menyebut Oreshnik sebagai rudal balistik jarak menengah dan artinya pohon hazel dalam bahasa Rusia. Namun, Oreshnik justru membawa kematian besar-besaran, bukan kehidupan. Nama tersebut diberikan pada rudal ini karena cara rudal tersebut melepaskan hulu ledaknya yang jatuh dalam garis-garis cahaya ke sasaran sehingga menyerupai pohon yang dimaksud. Ukraina tidak peduli simbolisme murahan seperti itu. Ukraina lebih khawatir pada hal tersebut. Oreshnik adalah bagian dari persenjataan rudal hipersonik Rusia yang terus bertambah, yang sulit dihadapi sistem pertahanan udara modern kecuali mungkin Patriot. Oreshnik diyakini dapat mencapai kecepatan minimal Mach 5 Cable News Network melaporkan rudal ini mungkin bisa melaju hingga 13.000 km atau sekitar 8.000 mil per jam. Itu berarti kecepatan maksimum rudal tersebut lebih dari Mach 10 2 kali lebih cepat dari yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebutan hipersonik dan berpotensi lebih dari 10 kali kecepatan suara. Selain sangat cepat, jangkauan Oreshnik juga jadi keunggulan. Kabel News Network melaporkan rudal Rusia memiliki jangkauan 960 51.609 km atau 601.000 mil. Namun, sumber yang sama menyebut pejabat pertahanan Amerika Serikat memperkirakan jangkauan rudal ini bisa melebihi 4.800 km atau 3.000 mil. Sepertinya belum ada konfirmasi resmi mengenai perkiraan ini. Jika ternyata benar, Rusia bisa menggunakan Oreshnik untuk menargetkan seluruh wilayah Ukraina dan sebagian besar wilayah Eropa, menjadikan rudal yang kuat, cepat, dan mampu membawa nuklir ini sebagai ancaman nyata yang jauh melampaui batas-batas perang Ukraina. Yang lebih menakutkan dari rudalnya adalah kemampuannya menjatuhkan beberapa hulu ledak ke satu target. Kabel News Network menyebut Oreshnik dapat membawa hingga 6 kendaraan luncur ulang independen, Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle, dan tiap Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle mampu membawa 4 hingga 6 hulu ledak, amunisi itu sendiri. Dengan asumsi jumlah maksimum tersebut akurat, ini memberi Oreshnik potensi untuk menjatuhkan 36 hulu ledak ke beberapa target atau satu target. Itu saja sudah buruk. Namun, jika rudal tersebut membawa bahan peledak konvensional, kecepatannya tetap mencerminkan ancaman nuklir menurut laporan Cable News Network. Sepertinya rudal itu memang bisa dipasangi hulu ledak nuklir jika Rusia menginginkannya. Kami memberitahukan semua ini kepada Anda untuk menekankan potensi kehancuran yang dimiliki oleh Oreshnik. Beberapa orang mungkin menilai Ukraina cukup beruntung lolos dari serangan 9 Januari dengan korban relatif sedikit. Sayangnya, tetap ada korban termasuk 4 tewas dan 25 luka-luka di Kiev. BBC melaporkan
Salah satu korban tewas adalah para medis yang bertugas di gedung apartemen rusak. Ukraina kemudian melaporkan bahwa serangan Rusia di Kiev merupakan serangan ganda. Namun, belum jelas senjata apa yang digunakan Rusia dalam serangan ke ibu kota Ukraina tersebut. Untuk Oreshnik, Al Jazeera melaporkan Rusia mengklaim menyerang Lviv dengan rudal hipersonik. Kota itu berjarak sekitar 550 km atau 340 mil dari Kiev. Yang mengkhawatirkan, dari perspektif Eropa, Lviv juga hanya berjarak 70 km atau sekitar 45 mil dari perbatasan yang dimiliki Ukraina dengan Polandia. Putin mungkin ingin mengirim pesan ke musuh Eropanya. Malam ini Lviv, besok mungkin Polandia, lalu kembali Ukraina. Kematian yang kami sebutkan juga terjadi pada malam saat Rusia menembakkan lebih banyak dari sekadar rudal Oreshnik ke Ukraina. Menurut Presiden Volodymyr Zelensky, Rusia meluncurkan tambahan 13 rudal balistik ke Ukraina sepanjang malam yang menargetkan infrastruktur energi dan sipil. Rusia meluncurkan 22 rudal jelajah dan 242 drone dalam serangan besar-besaran semalam, namun semua tertutupi oleh penggunaan Oreshnik. Sepertinya ini baru kedua kalinya sejak perang dimulai. Rusia mengklaim bahwa serangan ini adalah soal balas dendam. Akhir Desember, Rusia menuduh Ukraina menyerang kediaman Putin dengan drone jarak jauh. Secara khusus, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengklaim bahwa Ukraina telah melancarkan serangan yang melibatkan 91 kendaraan udara tak berawak atau kendaraan udara tak berawak ke kediaman negara Putin di wilayah Novgorod. Zelensky membantah dan menuduh Rusia membuat tuduhan ini untuk menggagalkan negosiasi perdamaian. Sebuah pernyataan yang tampaknya didukung oleh laporan BBC bahwa Rusia mengklaim akan meninjau kembali posisinya dalam negosiasi perdamaian setelah dugaan serangan Ukraina. Apakah Ukraina benar-benar menyerang kediaman Putin dengan drone atau Rusia yang merekayasa serangan tersebut? Namun, kita mungkin tidak akan pernah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Serangan Rusia ke Ukraina sejak invasi Putin menunjukkan negara itu tidak butuh alasan untuk menyerang dengan rudal dan drone. Meski begitu, Rusia tetap menyebut balas dendam sebagai motifnya. Namun, tampaknya mereka yang jadi sasaran balas dendam dan pengamat tindakan Rusia di Ukraina sama sekali tidak mempercayainya. Lewat 10 wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas, menegaskan setelah serangan Oreshnik oleh Rusia bahwa tak ada yang percaya alasan Rusia di Eropa. Rusia tidak menginginkan perdamaian, tanggapan Rusia terhadap diplomasi adalah lebih banyak rudal dan kehancuran. Pola mematikan dari serangan besar Rusia yang berulang ini akan terus terulang sampai kita membantu Ukraina memutuskannya, tulis Kallas di 10 sebelum menambahkan. Penggunaan rudal Oreshnik oleh Rusia merupakan eskalasi terhadap Ukraina dan peringatan untuk Eropa serta Amerika Serikat. Komentar Kallas sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrei Sybiha. Serangan di dekat perbatasan Uni Eropa dan NATO mengancam keamanan Eropa dan menjadi ujian bagi komunitas transatlantik. Sybiha menambahkan, Presiden Rusia bereaksi karena halusinasinya sendiri terkait dugaan serangan Ukraina ke rumah Putin yang mungkin tak pernah terjadi. Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa serangan Oreshnik oleh Rusia merupakan penggunaan kedua yang terkonfirmasi dari rudal tersebut di wilayah Ukraina. Pada November 2024, mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengizinkan Ukraina memakai rudal Atacom buatan Amerika Serikat untuk target tertentu di wilayah Rusia. Rusia mengklaim telah menyerang fasilitas militer Ukraina, kemungkinan sebagai peringatan dari Oreshnik bahwa serangan akan berlanjut jika Amerika Serikat tidak mencabut izin baru untuk Ukraina. Al Jazeera menyebut Oreshnik pertama ini membawa hulu ledak palsu. Menurut sumber Ukraina, kemungkinan serangan November 2024 hanya uji coba. Serangan Rusia 9 Januari bisa menandakan mereka siap memakai lebih banyak rudal Oreshnik ke depan. Ini kabar buruk. Rusia dilaporkan menempatkan rudal Oreshnik ke Belarus pada 30 Desember 2025. Dari situ, Rusia dapat menargetkan hampir seluruh Ukraina dan bahkan beberapa target di Eropa. Tergantung angka jangkauan yang sebelumnya telah disebutkan. Ukraina sebenarnya
bisa saja memulihkan diri dari serangan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone Oreshnik Rusia pada 9 Januari. Tapi itu bukan cara Ukraina. Rusia mungkin mengklaim bahwa serangan Oreshniknya adalah bentuk balas dendam. Namun, hilangnya lebih banyak warga sipil berarti Ukraina memiliki jauh lebih banyak alasan untuk melakukan serangan balasan yang kuat. Pada 10 Januari, Kyiv Post dan staf umum Ukraina melaporkan Ukraina telah melakukannya. Pada hari itu, staf umum lewat Telegram mengumumkan Ukraina kembali menargetkan fasilitas minyak Rusia. Tampaknya ini balasan atas serangan Rusia ke Kiev dan Lviv malam sebelumnya untuk melemahkan kemampuan ofensif Rusia. Pada 10 Januari malam, pasukan Ukraina menyerang depot minyak Zhutovskaya di distrik Oktyabrski, Oblast Volgograd, Rusia, yang memasok bahan bakar untuk pasukan pendudukan, menurut staf umum Ukraina. Staf umum mengonfirmasi target telah terkena dan kerusakan sedang dinilai, masih ada lagi. Selain itu, Ukraina juga berhasil melancarkan beberapa serangan sukses ke pasukan Rusia di wilayah pendudukan. Di Zaporizhia, Ukraina berhasil menyerang fasilitas penyimpanan kendaraan udara tak berawak milik divisi senapan bermotor ke-19 Rusia. Ukraina juga menyasar wilayah di Donetsk yang dikuasai Rusia. Menurut staf umum, beberapa target musuh, termasuk konsentrasi personel divisi serangan udara ke-76, berhasil dihantam. Permukiman Khurakivka, pos komando dan pengamatan batalion tank divisi yang sama. Permukiman Hirnik dan pos komando Satuan Angkatan Darat ke-41 permukiman Herenik. Di Donetsk, Ukraina juga berhasil menghantam titik komando dan kendali kendaraan udara tak berawak di Pokrovsk. Dengan drone-drone miliknya, menegaskan perbedaan antara cara Ukraina dan Rusia melakukan serangan drone mereka. Bagi Rusia, drone jarak jauh adalah senjata teror untuk membunuh warga sipil dan membuat mereka terjebak dalam kegelapan lewat serangan ke infrastruktur energi. Bagi Ukraina, drone menjadi senjata untuk melemahkan mesin perang Putin. Seperti yang ditunjukkan oleh Ukraina, menyerang target-target yang melayani militer sebelum secara langsung menargetkan kota-kota Rusia. Serangan terhadap depo minyak Volgograd tampaknya telah dikonfirmasi oleh Rusia sebelum staf umum memposting pengumumannya di Telegram. Gubernur regional Volgograd, Andrei Botarov, juga menggunakan platform media sosial tersebut untuk mengumumkan bahwa telah terjadi kebakaran di depo tersebut. Botarov mengklaim bahwa warga di sekitar lokasi mungkin harus dievakuasi ke sekolah setempat. Dia kembali mengeluarkan alasan lama dari Rusia tiap Ukraina menyerang target dengan drone jarak jauh. Bukan drone yang menyebabkan kerusakan, melainkan serpihannya. Sekali lagi, sepertinya masih ada yang percaya. Kiev Post menambahkan Ukraina diduga juga menargetkan kilang minyak di Krasnodar, namun staf umum belum mengonfirmasi atau membantah serangan tersebut. Kiev Post melaporkan adanya peringatan rudal dan drone di wilayah tersebut, mengutip saluran Telegram Rusia. Namun, tidak adanya konfirmasi dari staf umum menunjukkan bahwa Ukraina tidak berhasil mengenai sasarannya, yang kemungkinan besar adalah kilang Slaviansk di Kuban pada kesempatan ini. Ada satu wilayah lagi yang jadi target Ukraina dalam serangan balas dendamnya. Sebelumnya, kami menyebutkan bahwa Ukraina tidak menargetkan warga sipil dengan serangan jarak jauhnya, setidaknya tidak secara sengaja. Meski benar, Ukraina kini makin menerima gagasan membawa penderitaan akibat perang yang dimulai Putin kembali ke rakyat Rusia. Dengan serangan-serangan tertentu yang mengingatkan pada strategi brutal yang digunakan Rusia terhadap Ukraina selama musim dingin. Serangan terbaru yang dilaporkan Cable News Network pada 11 Januari memutus listrik puluhan ribu orang di lebih dari 1.000 gedung di Kyiv. Ini menyebabkan banyak warga Ukraina tanpa pemanas saat suhu sangat dingin, mencapai minus 10 derajat Celcius di siang hari. Ukraina jelas merasa bahwa warga Rusia juga perlu merasakan sebagian dari penderitaan itu, dan mereka memang merasakannya berkat serangan Ukraina lainnya di wilayah Belgorod, seperti yang dilaporkan oleh Reuters. Serangan ini dilaporkan membuat 600.000 penduduk wilayah Belgorod
tanpa listrik, pemanas, atau air, menurut gubernur wilayah tersebut, Sviatoslav Gladkov. Gubernur yang sama mengklaim bahwa upaya sedang dilakukan untuk memulihkan layanan yang hilang. Namun jelas bahwa ini adalah bagian lain dari aksi balas dendam Ukraina. Lebih dari sepertiga populasi Belgorod sebelum perang, sekitar 15 juta kini, mengalami penderitaan serupa warga sipil Ukraina akibat Rusia. Serangan-serangan yang menurut Reuters menyebabkan pemadaman listrik bergilir setiap hari. Selain tantangan pemanasan yang sudah disebutkan, dalam kasus ini, apa yang baik untuk satu pihak juga baik untuk pihak lain. Namun, fakta tetap bahwa Ukraina menargetkan sasaran militer di Rusia karena Rusia masih membunuh warga sipil Ukraina. Serangan Oreshnik pada 9 Januari bersama rudal dan drone lain bukan insiden terpisah dan menyebabkan 4 warga sipil Ukraina tewas. Seburuk apapun kematian, itu tak sebanding dengan kematian dan kehancuran yang Rusia sebabkan pada rakyat Ukraina selama hampir 4 tahun perang. Korban tewas warga sipil Ukraina sudah puluhan ribu. Setiap serangan Ukraina ke target Rusia kini bisa dianggap balasan yang dibenarkan menurut Statista. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Office of the High Commissioner for Human Rights telah mengungkapkan besarnya jumlah kematian warga sipil di Ukraina. Sejak hari ketika Putin melancarkan invasi skala penuhnya hingga 31 Juli 2025 korban jiwa yang telah dikonfirmasi oleh Office of the High Commissioner for Human Rights mencakup 13.883 warga sipil Ukraina tewas selama periode tersebut. 726 diantaranya adalah anak-anak. 35.548 warga sipil terluka, termasuk 2.234 anak-anak. Karena ini adalah data lama, Anda bisa membayangkan bahwa jumlahnya pasti sudah lebih tinggi sejak 31 Juli 2025, bahkan angka yang kita miliki saat ini mungkin saja belum 100% akurat. Menurut artikel 11 Agustus 2025 di Kiev Independent, dunia telah diremehkan. Berapa warga sipil yang dibunuh Rusia sejak Putin menginvasi? Artikel mencatat angka resmi Office of the High Commissioner for Human Rights, sekitar 13.000 tewas saat itu. Artikel itu menyebut angka kematian hanya yang telah dikonfirmasi 2 kali. Kiev Independent serta Office of the High Commissioner for Human Rights percaya jumlah sebenarnya mungkin lebih tinggi. Di Mariupol saja, kematian bisa melebihi data Office of the High Commissioner for Human Rights untuk seluruh Ukraina. Ambil Mariupol sebagai contoh. Sebelum perang, kota itu merupakan rumah bagi hampir 450.000 orang. Setelah berbulan-bulan pengepungan dan pengeboman, pada 2022 pejabat kota memperkirakan 75.000 warga sipil tewas. The Kiev Independent membahas salah satu kota pertama yang diserang Putin. Jika perkiraan ini akurat, bukan tidak mungkin bahwa Rusia telah membunuh 100.000 atau lebih warga sipil Ukraina secara keseluruhan. Terutama karena Mariupol jatuh ke tangan Rusia pada Mei 2022 lebih dari 3,5 tahun yang lalu, kemungkinan jumlah kematian warga sipil Ukraina mencapai angka setinggi itu tentu bukanlah sesuatu yang berlebihan, apalagi mengingat Rusia tampaknya telah meningkatkan serangannya terhadap masyarakat sipil Ukraina. Pada November 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa korban sipil selama 10 bulan pertama tahun 2025 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh tahun 2024. Ini adalah korban yang dikonfirmasi menurut 2024 ada 9.112 korban sipil Ukraina. Sedangkan dalam 10 bulan pertama 2025 jumlahnya 12.062 dan kemungkinan terus bertambah seiring Rusia terus menyerang kota dan infrastruktur energi Ukraina dengan rudal dan drone. Pada Oktober 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat 148 warga sipil tewas dan 929 luka. Kematian ini bukan kecelakaan.
Ini bukan Rusia yang mencoba menyerang target militer, namun akhirnya justru mengenai warga sipil. Tidak, Rusia memang sengaja menyerang kota-kota Ukraina dengan harapan akan membunuh warga sipil. Ini sama sekali bukan kecelakaan. Kematian warga sipil ini adalah bagian dari rencana menciptakan teror di Ukraina agar rakyat mendesak pemerintah dan militer menghentikan perang. Setidaknya itulah yang ada di benak Putin, dan kampanye teror ini hanya akan semakin buruk. Baru saja terjadi serangan Rusia di Ukraina yang menewaskan 4 orang, melukai 25, dan tercatat penggunaan Oreshnik untuk kedua kalinya. Ukraina membuat Rusia membayar mahal dengan kehilangan lebih banyak aset militer. Apa yang dilihat Ukraina pada 9 Januari adalah akibat dari serangkaian taktik teror baru Rusia, menurut RBC Ukraina. Media tersebut membagikan sebuah postingan Telegram yang diterbitkan oleh akun berbahasa Rusia milik Bild, yang menyatakan bahwa Rusia telah mengadopsi taktik baru dalam serangannya terhadap Ukraina untuk pertama kalinya, dengan menargetkan fasilitas yang sebelumnya dianggap tak tersentuh, karena peran pentingnya dalam mendukung kehidupan jutaan orang. Fasilitas-fasilitas seperti itu termasuk infrastruktur kereta api yang sebelumnya mungkin berusaha dipertahankan oleh Rusia untuk penggunaan militer di masa depan, dan logistik medis Ukraina. Bild melaporkan serangan di Lviv yang menghancurkan gudang, membuat 600 fasilitas medis kekurangan pasokan penting. Serangan berkelanjutan pada infrastruktur energi Ukraina disebut Zelensky sebagai teror Rusia yang disengaja pada 11 Januari. Anda bisa membayangkan apa yang Putin siapkan untuk Ukraina karena menolak tekanannya. Dengan serangan balasan 10 Januari, Ukraina membuktikan tidak mau tunduk dan membalas. Target yang dihancurkan sebagai respons atas serangan Rusia ke warga sipil adalah bagian dari mesin besar yang kini diperlambat. Setiap kali drone Ukraina terbang, para pemimpin Rusia disebut penjahat perang atas tindakan mereka di Ukraina, terutama Putin. Meski Ukraina belum bisa menyingkirkan penjahat perang utama Rusia, mereka telah berhasil menyingkirkan lainnya. Para penjahat perang Rusia mengira mereka aman sampai Ukraina memburu mereka, seperti yang akan Anda temukan dalam video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info lanjutan pertempuran udara Rusia-Ukraina. Terima kasih sudah menonton.